Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Tahun 1216 sampai tahun 1220. Bab 1216. Kamu memintaku untuk mencuri pakaian dari ruang ganti wanita. Fendi Zanders menatap Liu Qing dengan ekspresi tidak percaya dan berteriak. Bagaimanapun, ini adalah cara terbaik yang dapat aku pikirkan sekarang. Itu tidak akan menyia-nyiakan waktumu dan dapat mencarikan pakaian untukku. Adapun apa yang ingin kamu lakukan, itu masalahmu. Liu Qing berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Saya benar-benar meyakinkan Anda. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit rusak, dan dia berbalik dan berjalan menuju bisnis Huatian. Setelah memasuki bisnis Huatian, Fendi Zanders bertanya kepada staf tentang lokasi ruang ganti. Ketika Fendi Zanders menemukan ruang ganti wanita, dia benar-benar tercengang. Karena dia menemukan ada banyak orang di ruang ganti, dan mereka sangat mobile. Jika Fendi Zanders masuk seperti ini, dia pasti akan langsung ditangkap sebagai orang mesum. Fendi Zanders berdiri di sana dalam keadaan pingsan, tidak tahu harus berbuat apa. Cepatlah, Tuan Xia bilang dia punya tamu yang sangat penting. Begitu. Pada saat ini, percakapan antara kedua pelayan terdengar di telinga Fendi Zanders. Fendi Zanders tiba-tiba teringat bahwa dia telah melihat foto Xia Wanqing. Xia Wanqing juga seorang wanita, dan dia juga wanita yang sangat cantik. Mungkin ada pakaian yang dia kenakan di kantornya. Dan sekarang Xia Wanqing harus menjamu tamu, jadi tidak mungkin untuk kembali ke kantor. Jadi Fendi Zanders memutuskan untuk pergi ke kantor Xia Wanqing untuk mencoba peruntungannya. Fendi Zanders segera menemukan kantor Xia Wanqing, dan dia menemukan bahwa pintu kantor tidak dikunci. Fendi Zanders mengetuk pintu dengan ringan, dan setelah memastikan tidak ada orang di dalam, dia menyelinap ke dalam kantor. Ketika Fendi Zanders memasuki kantor, dia langsung mencium aroma samar. Aromanya sangat menarik, dan seharusnya merupakan aroma-aroma terapi yang unik. Apalagi dekorasi kantornya juga sangat megah, dengan meja berukuran besar, sofa kulit, dan meja teh di depan sofa. Fendi Zanders mengamati sebentar situasi di kantor dan menemukan sebuah pintu di sudut. Fendi Zanders berjalan dengan langkahnya, lalu dengan lembut membuka pintu. Setelah memasuki ruangan, Fendi Zanders menemukan bahwa itu ternyata adalah kamar tidur dengan kamar mandi terpisah. Berbagai kosmetik juga terdapat di meja rias di kamar tidur. Saya tidak menyangka Xia Wanqing ini begitu berdedikasi dan tinggal langsung di kantor. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, lalu berjalan ke depan lemari. Benar saja, ada banyak sekali pakaian di lemari ini, dan sepertinya Liu Qing bisa memakai semuanya. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong pakaian dan pergi. Dadada. Tapi saat ini, terdengar suara sepatu hak tinggi menghantam tanah. Setelah Fendi Zanders mendengar langkah kaki, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia bisa merasakan langkah kaki semakin dekat, jadi dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di dalam lemari. Saat ini banyak sekali pakaian yang ada di lemari, semuanya memancarkan keharuman yang sangat menarik. Tapi Fendi Zanders sama sekali tidak berminat untuk mempedulikan hal-hal ini sekarang. Ia khawatir jika ketahuan, ia akan sangat malu dan diusir pulang. Awalnya, Fendi Zanders menyelinap masuk untuk menghadiri pesta tanpa surat undangan. Sekarang muncul lagi di kantor Xia Wanqing. Jika ada yang mengetahuinya, dia pasti akan diperlakukan sebagai pencuri. Pada saat itu, bahkan jika Fendi Zanders memiliki 100 mulut, dia tidak akan bisa menjelaskan dengan jelas. Saat ini, Fendi Zanders sudah ada di dalam hatinya, diam-diam memarahi Liu Qing 10.000 kali. Jika bukan karena wanita ini, Fendi Zanders pasti sudah tiba di pesta itu sekarang. Setelah beberapa saat, langkah kaki itu semakin dekat, dan orang ini berjalan langsung menuju kamar tidur. Fendi Zanders dapat melihatnya melalui celah di lemari, dan seharusnya itu adalah seorang wanita yang berjalan ke arahnya saat ini. Dan wanita ini adalah manajer umum klub Huatian, Xia Wanqing. Saat ini, ekspresi wajah Xia Wanqing sangat jelek, dan alasannya sangat sederhana. Dia baru saja menjamu tamu di pesta, tapi dia tidak sengaja menggosokkan kue itu ke tubuhnya. Bagaimanapun, Xia Wanqing juga merupakan protagonis pesta hari ini, sebagian besar tamu dihibur oleh Xia Wanqing, jadi dia tidak bisa menjamu tamu seperti ini. Untungnya, pakaian Xia Wanqing ditempatkan di kantornya. Dia menyapa tamu-tamu itu sebentar, lalu berencana untuk datang dan berganti pakaian. Tapi ketika dia memasuki kamar tidur, sedikit kebingungan muncul di mata Xia Wanqing. Meski biasanya dia tidak punya kebiasaan mengunci pintu, dia biasanya menutup pintu kamar. Tapi ketika dia masuk sekarang, dia menemukan pintu kamar terbuka. Xia Wanqing merasa dia mungkin akan segera lupa ketika dia pergi, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, pekerjaan keamanan di sini sangat ketat, dan tidak ada yang boleh memasuki kantornya sama sekali. Tapi Xia Wanqing mungkin lupa bahwa hari ini semua penjaga keamanan ada di bawah, dan tidak ada penjaga keamanan sama sekali. Xia Wanqing pertama-tama duduk di tempat tidur dan mengusap pelipisnya dengan lembut. Meski kapasitas alkoholnya lumayan, tapi tamunya terlalu banyak hari ini. Jadi Xia Wanqing juga baru saja minum banyak anggur merah, dan sekarang dia pasti mengalami sakit kepala, dan ada rona merah yang menawan di wajah cantiknya.
Setelah beberapa saat, Xia Wanqing bangkit dan berjalan ke depan lemari, bersiap membuka lemari untuk mencari satu set pakaian baru. Tapi setelah Fendi Zanders melihat Xia Wanqing mendekat, dia berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Karena dia tahu bahwa Xia Wanqing mungkin harus membuka lemari sekarang, Fendi Zanders buru-buru bersembunyi di balik mantel wanita. Gaun ini sangat besar, dan sekarang sedang musim panas, jadi Fendi Zanders berpikir Xia Wanqing tidak akan mengambil gaun ini. Sosok Fendi Zanders sendiri kurus dan kurus, berdiri di belakang mantel dapat menutupi dirinya sepenuhnya. Fendi Zanders menahan napas, dengan ekspresi gugup yang tidak biasa di wajahnya. Beberapa detik kemudian, Xia Wanqing membuka pintu lemari seperti yang diharapkan. Saat ini, Fendi Zanders dapat melihat Xia Wanqing berdiri di depannya, tetapi Xia Wanqing tidak memperhatikan Fendi Zanders di dalam lemari. Xia Wanqing mulai hati-hati memilih pakaian, bagaimanapun juga, pesta hari ini masih sangat penting. Oleh karena itu, Xia Wanqing masih sangat ketat dengan pakaiannya sendiri. Fendi Zanders melihat melalui celah bahwa wanita yang berdiri di depannya adalah Xia Wanqing di foto. Xia Wanqing sendiri tampak lebih cantik daripada di foto, dan sosoknya bahkan lebih. Tapi yang tidak bisa dipahami Fendi Zanders adalah Xia Wanqing seharusnya sedang menjamu tamu di bawah sekarang. Kenapa dia tiba-tiba kembali ke kantor dan memilih pakaian? Bab 1217. Saat Fendi Zanders bertanya-tanya, dia tiba-tiba melihat noda di kerah Xia Wanqing. Apakah wanita ini kembali untuk berganti pakaian? Pikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benak Fendi Zanders, dan kemudian dia membeku di tempatnya. Karena dia tahu jika Xia Wanqing berencana berganti pakaian di kamar tidur, bukankah dia akan terlihat olehnya? Ini bukan pertama kalinya Fendi Zanders menghadapi situasi seperti ini. Terakhir kali Qinlan berganti pakaian, sepertinya pemandangannya sama. Detak jantung Fendi Zanders jelas bertambah cepat. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders mendengar suara pakaian bergesekan. Meskipun Fendi Zanders berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya agar tidak melihat, matanya tidak bisa dikendalikan sama sekali, dan akhirnya dia fokus pada Xia Wanqing. Xia Wanqing perlahan melepas gaun malam hitamnya, dan kulit putihnya langsung terlihat oleh pandangan Fendi Zanders. Sosok Xia Wanqing sangat bagus, bahkan bisa dikatakan sempurna. Kaki putih ramping, payudara montok, pinggang ramping. Aku merasakan godaan yang tak tertahankan di sekujur tubuhku. Selain itu, Xia Wanqing seharusnya berusia sekitar 30 tahun, yang jelas merupakan usia terbaik bagi seorang wanita, kombinasi sempurna antara kedewasaan dan masa muda. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berusaha memalingkan muka sebanyak mungkin. Dia tidak pernah menyangka hal sebaik itu akan terjadi padanya. Awalnya, dia hanya ingin masuk dan mencuri sepotong pakaian, namun tanpa diduga dia bertemu dengan seorang wanita cantik untuk berganti pakaian. Untungnya, Xia Wanqing tidak berencana mengganti celana dalamnya, jika tidak, Fendi Zanders mungkin akan kehilangan kendali. Beberapa detik kemudian, Xia Wanqing memilih gaun tali ikat panjang dan mengenakannya pada dirinya sendiri. Sosok Xia Wanqing masih sangat sempurna, sehingga saat ia mengenakan gaun suspender, sosok anggunnya langsung terlihat. Dengan kulit putih, kaki ramping, dan wajah cantik, keseluruhan pribadi terlihat menawan dan menawan. Meskipun Fendi Zanders telah melihat begitu banyak keindahan, Qinlan mungkin satu-satunya yang memancarkan temperamen menawan seperti Xia Wanqing. Xia Wanqing berdiri di depan cermin, memandang dirinya sendiri dengan cermat, dan setelah memastikan bahwa semuanya sempurna, dia berencana untuk berbalik dan pergi. Namun, ketika Xia Wanqing berjalan kurang dari 2 meter, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Fendi Zanders tercengang. WHO. Setelah Xia Wanqing mendengar telepon berdering, dia membuka lemari tanpa ragu-ragu. Karena situasinya lebih mendesak sekarang, Fendi Zanders tidak mematikan telepon sama sekali. Saat ini, orang yang memanggil Fendi Zanders tidak lain adalah Liu Qing yang sedang menunggu dengan cemas. Liu Qing, kamu benar-benar menyakitiku. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, dan kemudian mengambil inisiatif untuk keluar dari lemari. Kenapa kamu? Setelah Xia Wanqing melihat Fendi Zanders, matanya melebar dalam sekejap, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tuan Xia, Anda kenal saya? Fendi Zanders bertanya pada Xia Wanqing dengan ekspresi bingung. Tentu saja Xia Wanqing tidak mengenal Fendi Zanders, tetapi Xia Wanqing telah melihat foto Fendi Zanders. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini bersamaku? Xia Wanqing tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, jadi dia segera mengubah kata-katanya dan berteriak pada Fendi Zanders. Apa, Tuan Xia, saya tamu di pesta itu, nama saya Xiao Yu. Sekarang Fendi Zanders hanya bisa membuat nama acak. Lagi pula, hal yang memalukan, Fendi Zanders tidak bisa menyebutkan nama aslinya. Xiao Yu. Setelah Xia Wanqing mendengar nama itu, dia tidak bisa menahan cibiran. Karena Xia Wanqing mengetahui identitas asli Fendi Zanders sejak lama, dan dia juga tahu bahwa Fendi Zanders berbohong. Tapi dia tidak mengungkap Fendi Zanders, tapi mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Awalnya aku ada di pesta itu, tapi aku baru saja tersesat, lalu aku masuk ke sini tanpa mengetahui apa yang terjadi, lalu aku mendengar seseorang masuk.
Untuk sementara, aku takut disalahpahami, jadi aku bersembunyi di lemari, tapi aku benar-benar tidak melakukan apapun, dan aku tidak mengambil apapun. Bahkan dia sendiri tidak percaya dengan alasan yang dibuat Fendi Zanders sekarang. Namun tanpa daya, Fendi Zanders tidak dapat lagi menemukan alasan lain untuk menjelaskan mengapa dia muncul di tempat ini. Kamu baru saja bilang selama ini kamu bersembunyi di lemari ini. Xia Wanqing tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. Ya, aku sudah di sini selama ini. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Xia Wanqing memandang Fendi Zanders dengan ekspresi malu dan marah yang luar biasa di wajahnya. Karena dia tahu bahwa dia baru saja mengganti pakaiannya di sini, jika Fendi Zanders telah berada di sini selama ini, bukankah dia akan diawasi sepenuhnya olehnya sekarang? Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Xia Wanqing menjadi sangat jelek. Apa yang ingin kamu lakukan di kamarku? Aku menyarankan kamu untuk menjelaskan masalah ini kepadaku dengan jelas, jika tidak, aku akan langsung memanggil polisi dan membiarkan polisi menangani masalah ini. Fendi Zanders memandang Xia Wanqing di depannya dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Karena dia merasa sangat tidak beruntung hari ini. Sejak dia bertemu Liu Qing, nasib buruk tidak pernah berhenti. Jika bukan karena Liu Qing, tidak mungkin banyak hal terjadi. Apakah kamu akan mengatakannya atau tidak? Xia Wanqing mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Tuan Xia, faktanya, saya datang ke pesta dengan seorang teman hari ini, tetapi rok teman saya rusak, jadi saya berencana mencarikan sepasang untuknya. Titik petik 2. Rok baru, sungguh tidak ada arti lain. Apakah kamu dari rok? Xia Wanqing memandang Fendi Zanders dan sedikit mengernyit. Ini bukan mencuri, saya di sini untuk meminjam. Fendi Zanders menjelaskan tanpa daya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Xia Wanqing masih sangat penting bagi klub Huatian. Jadi saat ini, Fendi Zanders tidak berani menyinggung perasaan Xia Wanqing, karena jika dia memang menyinggung wanita ini, maka mungkin tidak mudah baginya untuk bersaing memperebutkan klub House Huatian. Bagaimana saya tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau tidak? Xia Wanqing memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan ingin menjelaskan, tetapi saat ini, ponselnya berdering lagi. Xia Wanqing mengulurkan tangan dan mengambil ponsel Fendi Zanders. Dia pikir itu pasti panggilan kaki tangan Fendi Zanders. Tetapi ketika dia melihat nomor di telepon, dia segera menyadari untuk siapa Fendi Zanders mencuri rok itu. Kamu pergi. Xia Wanqing langsung mengembalikan telepon ke Fendi Zanders, dan berbisik kepada Fendi Zanders. Bisa saya pergi? Fendi Zanders tidak pernah membayangkan bahwa Xia Wanqing, seorang wanita, akan mengubah sikapnya begitu cepat, membiarkan dirinya pergi setelah melihat ponselnya. Bab 1218. Jika kamu tidak ingin pergi, aku bisa memanggil polisi dan membiarkan polisi membawamu pergi. Xia Wanqing membalas Fendi Zanders dengan nada dingin. Terima kasih, Tuan Xia. Meskipun Fendi Zanders tidak tahu mengapa Xia Wanqing tiba-tiba melepaskannya, dia tidak peduli, dan berjalan langsung menuju pintu. Kamu ambil rok ini juga. Pada saat ini, Xia Wanqing tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengeluarkan rok, dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders. Tuan Xia, Anda benar-benar bodhisattva yang hidup. Saya berterima kasih atas nama teman saya. Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa Xia Wanqing tidak hanya membiarkan dirinya pergi seperti ini, tetapi juga membawakan rok untuk dirinya sendiri. Setelah Fendi Zanders mengambil roknya, dia berbalik dan berencana untuk pergi. Tunggu sebentar. Tapi saat ini, Xia Wanqing berteriak lagi. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat ke arah Xia Wanqing, dan bertanya dengan lembut kepada Xia Wanqing, Presiden Xia, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Itu apa? Ekspresi wajah Xia Wanqing sedikit malu-malu, lalu dia melanjutkan, apakah kamu baru saja melihat sesuatu? Tuan Xia, saya baru saja bersembunyi di balik pakaian saya tidak melihat apapun, dan saya tidak dapat melihat apapun. Fendi Zanders dengan cepat menjelaskan. Dan Xia Wanqing melihat pakaian di lemarinya, dan melambaikan tangannya ke Fendi Zanders dengan ekspresi kesal. Fendi Zanders tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi dia mengambil roknya dan berlari keluar. Dan Xia Wanqing menatap punggung Fendi Zanders dengan mata yang sangat rumit, diam-diam bertanya-tanya apakah Fendi Zanders melihatnya ketika dia sedang berganti pakaian tadi. Meskipun Fendi Zanders tidak mengakuinya, Xia Wanqing merasa Fendi Zanders pasti melihatnya. Bagaimanapun, ini adalah naluri pria. Bahkan jika seorang gadis biasa berganti pakaian di depan seorang pria, pria itu mungkin akan melihatnya lagi karena nalurinya. Tetapi Xia Wanqing juga tahu bahwa identitas Fendi Zanders sangat istimewa, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Fendi Zanders sama sekali. Panggil. Xia Wanqing menarik napas dalam-dalam, lalu merapikan pakaiannya dan berjalan keluar kantor. Setelah Fendi Zanders meninggalkan kantor Xia Wanqing, dia menemukan Liu Qing yang bersembunyi di kamar mandi, dan menyerahkan rok itu kepada Liu Qing. Beberapa menit kemudian, Liu Qing mengganti roknya dan keluar dari kamar mandi. Kenapa kamu pergi begitu lama? Liu Qing bertanya pada Fendi Zanders dengan beberapa keluhan. Kak, tahukah kamu kalau aku baru saja hampir tertangkap?
Kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa berada dalam kekacauan seperti itu? Fendi Zanders berteriak pada Liu Qing tanpa daya. Tentu saja, mustahil bagi Fendi Zanders untuk menceritakan tentang melihat Xia Wanxing berganti pakaian. Dan Liu Qing tersenyum pada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, lupakan saja, demi mencarikanku rok, aku tidak akan mengganggumu, ayo cepat pergi ke pesta. Mendengar kata-kata ini, Fendi Zanders melirik ke arah telepon secara tidak sadar. Saat ini, 10 menit telah berlalu sejak pesta dimulai, dan Fendi Zanders berdoa dalam hatinya agar dia tidak melewatkan apapun. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders memasuki aula pesta. Meskipun pesta sudah dimulai, bos klub Huatian tidak muncul, dan semua orang mengobrol dalam kelompok kecil. Saat ini, Xia Wanxing mengenakan gaun tali ikat yang keren, berjalan di antara kerumunan, mengobrol dengan orang-orang ini tanpa henti, dengan senyum manis di wajahnya sepanjang waktu. Setelah Fendi Zanders memasuki aula, dia melihat Lin Zihua, Su Cheng Luo Sengji dan yang lainnya mengelilingi Song Feiyu, seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu. Dan Zhou Muxue, Ku Xiaoying dan yang lainnya juga sedang mengobrol dengan beberapa gadis. Saat ini, ada beberapa gerbong makan di sudut aula, dengan berbagai macam kue di atasnya, tetapi dalam keadaan normal, tidak ada yang akan datang untuk memakannya. Dan Liu Qing mengambil segelas anggur merah dari pelayan, menyesapnya dengan anggun, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, pesta ini terlihat sangat mewah. Tentu saja ini canggih, pada dasarnya orang-orang besar dari seluruh provinsi Zonghai ada di sini. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Kalau begitu, kamu juga orang yang hebat. Liu Qing membeku sesaat, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Pria besar. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian melanjutkan, orang-orang ini bukan apa-apa di hadapanku. Kamu benar-benar bisa meledak. Liu Qing sedikit cemberut pada Fendi Zanders. Pergi dan bermainlah sendiri, aku melihat seorang teman, aku akan menyapa. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Teruskan. Liu Qing mengangguk ringan, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan menuju kejauhan. Saat Liu Qing berpisah dari Fendi Zanders, seorang pria parubaya menghampiri Liu Qing, dan bertanya dengan ekspresi sangat bersemangat, Nona Liu, mengapa Anda ada di sini? Bos Qian, sepertinya kita berdua belum pernah bertemu sejak terakhir kali kita meninggalkan Inggris. Liu Qing menjawab dengan ringan. Ya, Nona Liu, saya tidak menyangka Anda akan datang. Pria parubaya itu memandang Liu Qing dengan ekspresi agak bersemangat di wajahnya, tetapi lebih kagum. Liu Qing dengan singkat mengucapkan beberapa patah kata kepada pria parubaya itu, lalu datang ke meja makan, mengambil sepotong kue, dan diam-diam mengamati semua orang di aula. Pada saat ini, Liu Qing sepertinya telah kehilangan gadis kecil yang baru saja bersama Fendi Zanders, sebaliknya, temperamennya sangat anggun dan mulia. Setelah Fendi Zanders dan Liu Qing pergi, mereka berjalan langsung ke sisi Zhou Qiaoqiao. Zhou Qiaoqiao memahami maksud Fendi Zanders, dan mengikuti Fendi Zanders dengan langkahnya. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan Zhou Qiaoqiao menemukan tempat yang sepi. Apakah keluarga Song juga tertarik dengan klub ini? Fendi Zanders bertanya langsung kepada Zhou Qiaoqiao. Ya, dan menurut pemahaman saya, mereka telah menemukan banyak kontak dan mengumpulkan sejumlah besar uang, seolah-olah mereka akan memenangkan clubhouse ini. Zhou Qiaoqiao menjawab langsung. Keluarga Song memiliki energi yang begitu besar. Fendi Zanders bertanya dengan heran saat mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao. Bagaimanapun, Fendi Zanders masih memiliki pemahaman tentang kekuatan keluarga Song, dan dia merasa keluarga Song tidak memiliki kekuatan untuk memenangkan clubhouse ini. Bagaimanapun, keluarga Song lebih rendah daripada Zhou Qiaoqiao dalam hal hubungan pribadi dan kekuatan ekonomi. Keluarga Song seharusnya mendapat bantuan dari beberapa orang, jadi nafsu makan mereka begitu besar. Jika mereka hanya mengandalkan keluarga Song, mereka tidak bisa melakukan ini sama sekali. Zhou Qiaoqiao melanjutkan. Dapatkan bantuan dari orang lain. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, dia tidak bisa menahan cibiran. Karena dalam hatinya dia tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa membantu keluarga Song saat ini adalah Rockefeller. Apakah ayahmu terlibat dalam hal ini? Fendi Zanders bertanya pada Zhou Qiaoqiao dengan suara rendah. Tidak, ayahku berkata bahwa Wei Yong yang menangani masalah ini, dan Rockefeller juga sangat mementingkan clubhouse ini. Zhou Qiaoqiao menjawab langsung. Bab 1219. Wei Yong melakukan ini. Setelah mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, Fendi Zanders memasang tatapan aneh di matanya. Karena dalam hatinya dia tahu jika Wei Yong benar-benar melakukan ini. Itu berarti Rockefeller pasti sangat mementingkan klub Huatian, jika tidak, mereka tidak akan pernah mengirim Wei Yong untuk menangani masalah ini. Jadi orang di balik keluarga Song adalah Wei Yong. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Zhou Qiaoqiao dengan lembut. Itu sangat mungkin. Jika bukan karena bantuan Wei Yong, saya benar-benar tidak mengerti mengapa keluarga Song bisa mengumpulkan begitu banyak uang dalam waktu sesingkat itu. Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk.
Tapi Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, karena masalah ini ada hubungannya dengan Rockefeller dan keluarga Song, bagaimanapun juga, keluarga Song tidak bisa mendapatkan klub ini. Tuan, apakah Anda sudah memikirkan cara lain? Zhou Qiaoqiao buru-buru bertanya. Saya tidak punya solusi yang baik untuk saat ini. Jika bos klub Huatian memilih untuk mentransfer klub Huatian ke keluarga Song, maka saya hanya dapat berbicara langsung dengan bos klub Huatian. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Setelah Zhou Qiaoqiao mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit aneh. Dia tahu betul kemampuan Fendi Zanders di dalam hatinya, jadi dia juga tahu bahwa perkataan Fendi Zanders bukanlah lelucon. Jika terjadi sesuatu, tolong beritahu aku. Fendi Zanders khawatir jika dia terus mengobrol dengan Zhou Qiaoqiao seperti ini, dia mungkin ketahuan. Jadi setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berencana untuk pergi. Tuan, antara Anda dan ayah saya. Setelah Zhou Qiaoqiao ragu-ragu sejenak, dia memanggil Fendi Zanders dengan lembut. Jangan khawatir, aku sudah menjalin kerja sama dengan ayahmu. Selama ayahmu bisa menurutiku dengan patuh, tidak mungkin aku menyakitinya. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, lalu langsung berbalik dan pergi. Melihat kepergian Fendi Zanders, Zhou Qiaoqiao memiliki tatapan aneh di matanya, dan menghela nafas tak berdaya, tetapi tidak banyak bicara. Setelah Fendi Zanders berpisah dari Zhou Qiaoqiao, dia awalnya berencana untuk menemukan Liu Qing. Tetapi setelah mencari-cari, dia menemukan bahwa Liu Qing tidak ada di aula sama sekali. Fendi Zanders khawatir Liu Qing akan menimbulkan masalah baginya, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Liu Qing. Saudara Fendi Zanders. Tetapi pada saat ini, suara yang familiar terdengar di belakang Fendi Zanders. Fendi Zanders melihat ke belakang tanpa sadar, dan menemukan bahwa orang yang berbicara dengannya sebenarnya adalah Zhou Muxue yang pernah ditemui Fendi Zanders sebelumnya. Pada saat ini, Zhou Muxue, Ku Xiaoying dan beberapa gadis yang tidak dikenal Fendi Zanders sedang berdiri bersama, dan Zhou Muxue memandang Fendi Zanders dengan mata sangat terkejut. Bagaimanapun, Zhou Muxue sudah mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah Tuan Zanders di kota Jiangcheng, tetapi dia tidak tahu mengapa Fendi Zanders muncul di kota Nanyuan. Muxue, itu kamu. Fendi Zanders berkata kepada Zhou Muxue sambil tersenyum. Benar, saudara Fendi Zanders, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Zhou Muxue berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat bersemangat. Tapi Ku Xiaoying berdiri di sana, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Saat ini, dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan segala macam emosi terjalin di dalam hatinya. Awalnya, Ku Xiaoying berpikir bahwa Fendi Zanders mungkin tidak akan pernah muncul lagi dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu Fendi Zanders lagi di kota Nanyuan. Ketika dia berada di Jiangcheng sebelumnya, Ku Xiaoying memandang rendah Fendi Zanders dalam segala hal di dalam hatinya. Di mata Ku Xiaoying, Fendi Zanders tidak lebih dari seorang bajingan malang, tidak layak untuknya sama sekali. Namun baru kemudian Ku Xiaoying mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng, sebuah kota di 4 provinsi besar Megatron. Ku Xiaoying tidak dapat menerima perubahan identitas seperti itu. Bahkan setelah Fendi Zanders pergi untuk waktu yang lama, dia tidak percaya bahwa semua ini benar. Namun seiring berjalannya waktu, Ku Xiaoying secara bertahap mempercayai fakta ini, dan menerima bahwa Fendi Zanders adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Pada saat ini, Ku Xiaoying memandang Fendi Zanders, dan tampaknya memiliki penyesalan dan keengganan yang tak terbatas di dalam hatinya. Karena dia merasa mungkin terjadi sesuatu dengan Fendi Zanders, tetapi dia merusak kesempatan ini sendirian. Sekarang Ku Xiaoying tidak memilih untuk bersama Su Cheng, karena dia telah bertemu dengan pria luar biasa seperti Fendi Zanders. Saat ini, jelas mustahil bagi Ku Xiaoying untuk kembali bersama Su Cheng. Jadi Ku Xiaoying diam-diam selalu memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia harus menemukan pria yang lebih baik dari Fendi Zanders. Tapi Ku Xiaoying mungkin tidak tahu bahwa tidak mudah menemukan pria yang lebih baik dari Fendi Zanders. Saudara Fendi Zanders, mengapa kamu juga berada di kota Nanyuan? Zhou Muxue bertanya pada Fendi Zanders dengan gembira. Tunangan saya ada di kota Nanyuan, jadi saya datang ke kota Nanyuan. Fendi Zanders mengetahui perasaan Zhou Muxue padanya, namun Fendi Zanders hanya menganggap Zhou Muxue sebagai adik perempuannya, jadi dia sengaja menceritakan tentang Cleo Feilin, tujuannya agar Zhou Muxue tahu bahwa tidak ada hasil di antara mereka berdua. Dengan cara ini, Zhou Muxue dapat melepaskan dirinya secepat mungkin dan menemukan seseorang yang lebih cocok untuknya. Tunanganmu. Setelah mendengar kalimat ini, Zhou Muxue terlihat sedikit kecewa, lalu melanjutkan, Saudara Fendi Zanders, apakah tunanganmu ada di sini hari ini? Tunanganku tidak datang. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan bertanya, mengapa kamu datang ke kota Nanyuan? Saya datang ke sini bersama Xiaoying dan yang lainnya. Awalnya, kami datang ke sini untuk jalan-jalan. Kemudian, ketika kami mendengar ada pesta di sini, Lin Sihua membuat beberapa surat undangan dan mempertemukan kami. Jawab Zhou Muxue absen dengan penuh kesadaran. Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk sambil tersenyum, lalu melanjutkan, Muxue, masih ada yang harus kulakukan, kalian bermain dulu, jika kalian menemui masalah, kalian bisa meneleponku. Oke.
Setelah Zhou Muxue mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya menjadi lebih kecewa, dia mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Dan gadis-gadis di sekitar Zhou Muxue sama sekali tidak mengenal Fendi Zanders. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari kota Nanyuan, bukan Jiangcheng. Muxue, siapa orang itu tadi? Kelihatannya cukup menarik. Salah satu gadis menawan tampak tidak puas dengan sikap Fendi Zanders barusan, jadi dia bertanya pada Zhou Muxue dengan mulut melengkung. Setelah Zhou Muxue mendengar kata-kata gadis itu, dia tertegun sejenak, dan kemudian buru-buru berkata, jangan bicara omong kosong, saudara Fendi Zanders sangat kuat. Tajam. Setelah wanita itu mendengar kalimat ini, dia tersenyum menghina, lalu berkata dengan ringan, mengapa saya tidak melihat betapa menakjubkannya dia. Dia adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Ku Xiaoying berkata tiba-tiba. Setelah mendengar kata-kata Ku Xiaoying, gadis di sebelah Zhou Muxue membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Dia tergagap dan bertanya pada Ku Xiaoying, Xiaoying, apakah kamu bercanda? Orang itu tadi adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Ku Xiaoying menjawab dengan hampa. Bab 1220. Dan gadis-gadis yang hadir melihat punggung Fendi Zanders, dan ekspresi wajah mereka juga sangat luar biasa. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa anak laki-laki yang terlihat sangat biasa tadi ternyata adalah Tuan Zanders yang terkenal dari kota Jiangcheng. Zhou Muxue melihat punggung Fendi Zanders yang sedang surut, hanya ada kehilangan di matanya. Karena dia sudah bisa merasakan bahwa jarak antara dirinya dan Fendi Zanders semakin jauh, dan tidak ada yang bisa menutupi jarak ini. Fendi Zanders dan kita sama sekali tidak berada di dunia yang sama, jadi ada beberapa hal yang harus dilepaskan atau dilepaskan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Ku Xiaoying berkata dengan lembut kepada Zhou Muxue. Zhou Muxue menoleh untuk melihat Ku Xiaoying, menarik napas dalam-dalam, dan tidak banyak bicara. Alasan mengapa Fendi Zanders memilih untuk pergi tiba-tiba adalah karena dia tidak ingin terus mengobrol dengan Zhou Muxue dan Ku Xiaoying. Karena ngobrol seperti ini hanya akan membuat satu sama lain semakin malu, dan sekarang ada alasan yang lebih penting, yaitu dia melihat Liu Qing yang sedang mengobrol dengan seorang wanita muda cantik dengan segelas wine merah. Fendi Zanders mengetahui bahwa Liu Qing baru saja kembali ke Tiongkok, dan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta ini, jadi dia merasa bahwa Liu Qing pasti tidak mengenal wanita muda cantik itu, tetapi dia hanya menganggur dan mengobrol dengan orang-orang kaya itu. Tapi dia khawatir Liu Qing akan menimbulkan masalah baginya, jadi dia berencana untuk pergi dan memperingatkan Liu Qing, dan lebih baik menjauh dari orang-orang ini. Jika mereka mengetahui bahwa mereka berdua masuk melalui tembok, Fendi Zanders mungkin juga terlibat. Tapi sebelum Fendi Zanders berjalan ke sisi Liu Qing, dia mencium aroma wangi. Fendi Zanders. Sebelum Fendi Zanders sempat bereaksi, sebuah suara terdengar di belakangnya. Fendi Zanders menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Tang Xiaoyu berdiri di belakangnya. Ini benar-benar kamu. Kenapa kamu datang ke pesta ini? Ketika Tang Xiaoyu melihat Fendi Zanders, dia berteriak dengan semangat. Dan Fendi Zanders memandang Tang Xiaoyu dari atas ke bawah. Hari ini, Tang Xiaoyu mengenakan gaun malam hitam. Kulit aslinya yang putih tampak lebih transparan di bawah gaun malam, memberikan penampilan yang luar biasa menawan dan seksi. Terlebih lagi, Tang Xiaoyu adalah seorang gadis jangkung, dan dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi yang tingginya lebih dari 10 cm. Tingginya hampir sama dengan Fendi Zanders. Ya. Fendi Zanders memandang Tang Xiaoyu dan mengangguk ringan, lalu melanjutkan, hehe, kenapa kamu ada di sini? Aku tidak ingin datang, tapi kakekku bersikeras membawaku ke sini, jadi aku tidak punya pilihan selain mengikuti, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Tang Xiaoyu memandang Fendi Zanders dan berhenti sejenak. Sejenak, lalu melanjutkan, Fendi Zanders, kamu di sini bukan untuk klub Huatian, kan? Benar, saya di sini untuk Clubhouse Huatian. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Setelah Tang Xiaoyu mendengar kalimat ini, dia tampak sedikit menyesal, dan kemudian berkata dengan lembut, kalau begitu menurutku kamu mungkin tidak punya harapan. Mengapa kamu mengatakan itu? Fendi Zanders berkata dengan lembut. Kakekku memberitahuku bahwa dia sangat tertarik dengan Clubhouse Huatian ini, jadi kali ini, tidak peduli berapa banyak uang yang dia keluarkan, dia akan menurunkannya, jadi kamu tidak punya harapan. Tang Xiaoyu tidak memiliki tindakan pencegahan apapun melawan Fendi Zanders, dan berkata langsung kepada Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders memandang Tang Xiaoyu dengan senyuman tak berdaya, lalu melanjutkan, bukankah keluarga Tangmu sudah kaya? Apakah kamu masih tertarik dengan klub semacam ini? Saudaraku, apakah kamu benar-benar mengerti atau berpura-pura mengerti? Ada begitu banyak orang yang hadir, beberapa dari mereka di sini demi uang, mereka semua di sini untuk koneksi Clubhouse Huatian. Jika ada yang memenangkan Clubhouse Huatian, itu setara dengan mendapatkan kontak dari Clubhouse ini. Fendi Zanders tak berdaya. Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Dan Tang Xiaoyu memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah. Meskipun Tang Xiaoyu tahu bahwa identitas Fendi Zanders tidak sederhana, dia tidak tahu siapa Fendi Zanders.
Jadi dia dengan ramah berkata kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, izinkan saya memberitahu Anda, banyak orang yang menatap Clubhouse Huatian ini sekarang, dan kakek saya langsung menyiapkan 3 miliar kali ini hanya untuk memenangkan Clubhouse ini, jadi jika Anda tidak punya begitu banyak uang, jangan buang energimu." 3 miliar. Fendi Zanders langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Tang Xiaoyu. Meskipun Fendi Zanders sudah kaya sebagai musuh, 3 miliar bukanlah apa-apa baginya. Tetapi saat ini, Fendi Zanders masih merasa sedikit tidak percaya setelah mendengar Tang Xiaoyu berkata bahwa keluarga Tang telah menyiapkan begitu banyak uang untuk mengambil alih klub Huatian. Lagi pula, 3 miliar bukanlah angka yang kecil. Dan ketika Tang Xiaoyu melihat Fendi Zanders ketakutan seperti ini, dia tersenyum sangat bangga, dan berkata dengan mulut melengkung, "Bagaimana? Apakah kamu takut? Sekarang kamu tahu betapa kayanya keluarga kita, bukan? Keluargamu benar-benar kaya," kata Fendi Zanders kepada Tang Xiaoyu tanpa daya. Namun Tang Xiaoyu mungkin tidak tahu bahwa dibandingkan dengan aset Fendi Zanders, aset keluarga Tang hanyalah setetes air dalam ember. Dan Fendi Zanders sama sekali tidak berniat untuk terus membicarakan topik ini dengan Tang Xiaoyu saat ini, jadi dia mengikuti kata-kata Tang Xiaoyu. Dan Tang Xiaoyu ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Fendi Zanders, sebenarnya aku punya cara untuk memberikanmu Clubhouse Huatian ini. Ada solusi." Fendi Zanders memandang Tang Xiaoyu dan bertanya. "Sebenarnya cara ini sangat sederhana. Selama kamu putus dengan tunanganmu dan tinggal bersamaku, tidak hanya Clubhouse Huatian yang akan menjadi milikmu, tetapi semua properti keluarga Tang kami juga akan menjadi milikmu." Tang Xiaoyu bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. "Apakah kamu tidak mengizinkanku makan nasi lunak?" Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. "Apakah ada salahnya makan nasi lunak? Beberapa orang tidak bisa memakannya jika mereka menginginkannya." Tang Xiaoyu mengatupkan mulutnya dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders memandang Tang Xiaoyu di depannya, ekspresi wajahnya hanyalah ketidakberdayaan. Karena baru pertama kali dia melihat seseorang berbicara tentang makan nasi empuk dengan begitu percaya diri. "Bagaimana? Apakah kamu ingin mempertimbangkan saranku?" Tang Xiaoyu bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Fendi Zanders memandang Tang Xiaoyu di depannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Karena dia benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Tang Xiaoyu, dan dia harus memintanya menjadi menantu keluarga Tang mereka. Jika Fendi Zanders digantikan oleh anak laki-laki lain, tidak ada yang akan menolak. Bagaimanapun, Tang Xiaoyu sendiri adalah kecantikan yang luar biasa, dan latar belakang keluarganya sangat menakutkan. Jika ada yang bisa menikahi wanita kaya dan cantik seperti Tang Xiaoyu, itu akan menjadi berkah dalam 8 kehidupan, dan mereka akan tertawa terbahak-bahak.